boleh minum dulu. Bismillah. Kalau kurang manis lihat kameramennya. Apa anak ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Harmelia Rizka dari kelas 12 MIPA 1 yang nggak pernah kelas 11, yang mungkin nanti akan jadi Corona season 3. Nah, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam semangat. Di sini podcast kali ini akan membahas tentang tata tertib apa aja sih yang ada di SMA Negeri 1 Patimuan. Nah, narasumbernya itu Bapak sebagai wakil kesiswaan. Tapi ya Pak, pakai ini dulu. Siap. Mana nih? Iya boleh, di kuping nggak apa-apa Pak? Jangan dong. Nanti nggak bisa jawab. Kayak gini ya. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Harmel. Alhamdulillah. Harmel boleh tanya nggak nih? Boleh. Tentang apa aja sih tata tertib yang ada di sekolah ini biar adik-adik MPLS itu tahu, biar iya. ntar belajarnya tambah semangat. Oke, tapi sebelumnya boleh saya nyapa Oh boleh, ya. boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada peserta MPLS dimanapun berada. Selamat berjumpa. Oke, terkait dengan tadi apa pertanyaannya? Tata tertib apa aja Tata sih? tertib. Oke. Untuk tata tertib, pertama saya akan menyampaikan bahwa tata tertib itu sebetulnya dibuat itu sebagai rambu-rambu pada siswa semuanya dalam bersikap, dalam berucap, kemudian juga dalam bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya, jadi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Artinya baik itu berpakaian, baik itu dalam pergaulan, itu adalah sebagai rambu-rambu, kan begitu. Nah, coba saya juga mau bertanya nih ke Harmel. Ya, saya balik bertanya dong. Nah, adanya tata tertib ini menjadi apa ya? Menjadi sebuah yang menakutkan atau enggak? Coba Kalau untuk anak nakal mungkin menakutkan, tapi kalau kita patuh kan enggak. Berarti kita juga harus disiplin dong. Ya. Mungkin dari situ juga kita akan mendapat nilai rapot, nilai kita. Oke. Nah, jadi gini, menurut saya ini yang harus diluruskan adalah pemahaman kita, pemahaman kalian siswa semuanya terhadap tata tertib. Jadi tata tertib itu bukan suatu yang menakutkan, bukan untuk menghukum siswa, bukan, kan gitu. Nah, tadi bahwa tata tertib ini dibuat ini sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, dalam berucap, dalam bertindak, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah, kan begitu. Jadi kan kalian sebagai siswa ya, ini kan golongan yang terpelajar. Jadi seharusnya kalian itu ada aturan di dalam kalian itu berpakaian. Pakaian tidak boleh dong yang tidak sesuai, yang agak-agak gimana gitu dipandang. Tidak sesuai dengan anak sekolah. Iya, tidak sesuai dengan anak sekolah, ya kan? Ya. Terus agak sedikit mungkin ada mungkin dikesankan kurang sopan lah, kan gitu. Juga dalam pergaulan, berbicara dengan temannya seperti apa, dengan guru, kan gitu. Nah, kemudian juga dalam kegiatan
sehari di Sekolah. sekolah, kan begitu. Jadi ini harus disamakan persepsinya. Kalian harus punya persepsi yang sama bahwa tata tertib ini bukan untuk menghukum, ya kan? Untuk menakutkan juga. Salah, jangan kalian untuk takut ke tata tertib. Tidak dong, kalau kalian tidak kemudian melanggar, kemudian dihukum kan enggak, ya kan? Ya, misalnya pakaiannya hari Senin, Selasa, OSIS. Nah, kalian pakai itu OSIS. Sepatunya, kaos kakinya. Tapi kan biasanya hari Oke. Rabu apa Kamis gitu kan ada yang pakai baju OSIS. Terus alasannya rusak. Padahal baru kelas 10 atau kelas 11. Itu emang nggak suruh beli lagi atau? Oh, gini. Kalau hari Rabu Kamis ini sebetulnya ada apa ya, kayak hari itu untuk kalian itu berekspresi sebetulnya. Jadi menurut saya malah hari itu kita memberikan waktu kepada kalian untuk berekspresi. Ekspresi ya mestinya dalam koridor yang masih apa ya, menjaga etika. Artinya pakaian tidak harus identitas. Misalnya, ini misalnya sepatu dibebaskan dong, itu pada hari itu kan nggak apa-apa. Jadi ada kalian waktu untuk berekspresi, kan begitu. Sepatu cat yang warnanya misalnya seperti saya merah, nggak apa-apa dong, gitu. Demikian juga menurut saya sih pakai aja, menurut saya boleh lah berekspresi. Yang gitu. penting nggak keluar dari iya, seragam sekolah itu sendiri, yang kan? penting kan berpakaian itu sopan, ya kan, menutup aurat, kan begitu. Pokoknya sopan lah, kan begitu. Nah itu tentang pakaian, saya kira itu, ya, saya kira itu. Untuk itu apa namanya, penampilan laki-laki yang rambutnya panjang terus diwarnain, itu gimana? Oh ya, lagi-lagi tadi ya, supaya ada pembeda antara anak sekolahan dengan anak yang jalanan di sana. Mohon maaf, tapi ini bukan kemudian apa ya, membeda-bedakan begitu, tapi karena memang kalian adalah anak sekolah, kan gitu. Jadi kalau saya sih begini, jadi lebih baik kalian jadi anak yang pandai, kemudian punya sopan santun, punya etika dalam berpakaian, dalam pergaulan, rambut, kemudian make up bagi yang cewek, iya, kemudian ada potongan rambut bagi yang cowok. Nah itu, jadi lebih baik menurut saya sih begitu. Kalian anak yang pandai, oke, tapi juga penampilannya, pergaulannya, terus etika, sopan santunnya juga harus bagus. Terus itu anak SMA Patimungan, kan begitu. Bapak haus, Kak? Hah? Bapak haus? Oh gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Aduh, ini bagus ini. Nah ini bagus juga ini. Ya buat Harmel enggak lah ya. Oh ada ya. Oh iya, terima kasih. Ternyata teman kita baik-baik tuh, baik kan ya gitu, Allah. baik banget. Sejagat raya, Iya. nggak ada tandingannya. Cantik banget lagi. Alhamdulillah. Oh iya, yang kameramen juga cantik banget. Ya, silakan diminum dulu. Oke ya. Terima kasih. Boleh buka ini ya? Boleh. Oke, ya maaf ini ya. Karena ada minum sih. Iya. Jadi ya. Terima kasih ini Harmel. Iya, sama-sama. Boleh minum dulu. Bismillah. Kalau kurang manis lihat kameramennya. Apa anak ya? Terima kasih. Sama-sama. Begitu. Terus ya Pak, misalkan kan yang itu nggak mau tetap kekeh sama penampilannya, sanksinya tuh apa aja sih? Oke, jadi
pastinya lah ya, kalau kita itu bikin aturan tata tertib itu ya pasti ada sanksi kan begitu. Sebetulnya sih sanksinya enggak apa ya, begitu berat lah ya, nggak begitu berat. Tapi sebetulnya begini, yang kita harapkan itu bukan untuk menghukum, tapi lebih kepada kalian semua itu paham ya, paham, kemudian taat dengan aturan yang ada. Toh kan begini, tata tertib itu kan itu dibuat bersama-sama ya, antara sekolah dengan masyarakat ya, nilai-nilai yang ada di masyarakat di sekitar ini juga dengan kalian semua ya kan. Nah itu digodok bareng-bareng ya, dibuat bersama-sama, direbus. Nah kita godok untuk menjadi sebuah aturan yang mengatur bersama. Jadi mestinya karena sudah disepakati bersama, nah mestinya itu untuk ditaati kan gitu. Jadi kalau saya sendiri sih bukan terus kepada hukumannya, tapi lebih kalian itu menyadari dan melaksanakan. Jadi nanti indah menurut saya, nanti apa ya, kehidupan di SMA Negeri 1 Patiman ini akan indah. Pakaian kalian bagus, terus apa, pergaulannya misalnya bicara sesama teman dengan guru, terus di dalam kesehariannya di sekolah, saya membayangkan begitu indah begitu ya kan. Oke, saya kira seperti itu. Hukuman tetap ada ya kan, macam-macam lah ya, macam-macam. Dari kalian itu ada yang taat nurut ya, kayak Harmel misalnya. Makasih. Iya itu kan bagus, itu sudah apa namanya, menyadari dan apa ya, taat lah kepada tatib. Tapi kan kalau misalnya kameramennya itu agak gimana karena ya gitu itu. Nah kalau memang enggak itu taat ya, mestinya boleh dong ada sanksi, ada hukuman gitu. Nah itu kameramennya agak senyum-senyum. Bapak ada lagi. Waduh, gitu. Berapa nih? Nanti dihitungnya ya. Dihitungnya nanti aja ya. Oke. Iya, oke. Gitu ya, Armel. Lagi. Terus hari Senin kan upacara ya Pak. Oke. Jam 7 harus sudah di sekolah. Ya. Kan tapi kan masih biasanya ada yang terlambat kan. Ya. Terus bolos. Terus kan biasanya pada di depan depan sendiri kan. Iya. Itu kan salah satu dari pelanggaran. Ya. Misalkan itu anak itu ngulangin dari 2 kali, itu gimana? Oh ya. Jadi lagi-lagi ya, itu ini mengatur supaya kalian itu disiplin. Ya, kalian itu disiplin. Misalnya kita itu kan mulai kegiatan belajar mengajar jam 7. Nah, ini supaya menjadi biasa, kalian itu 10 menit atau 5 menit sebelum jam 7 itu kalian sudah siap untuk belajar. Nah, kalau ini kemudian menjadi kebiasaan, itu kan dengan sendirinya kalian menjadi disiplin, kan begitu. Nah, itu yang diharapkan ke sana. Yang diharapkan ke sana. Kalian dengan ada tata tertib ini kemudian menyadari, kemudian apa ya, ikut aturan, kemudian tidak melanggar ya, sehingga nanti akan menjadi kebiasaan kok, kebiasaan yang baik tentunya ya. Kalian sudah siap belajar sebelum jam 7, sudah ada di sekolah. Demikian juga saat upacara itu wajib loh ya. Upacara itu wajib bagi kalian, bagi semua warga sekolah, bagi siswa, bagi guru, itu wajib
itu salah satu bentuk penghormatan. ya penghormatan, juga bentuk bela negara. Kalian harus memahami upacara itu wajib, itu adalah salah satu bentuk bela negara bagi kita, bagi siswa, bagi guru. Kalau pahlawan-pahlawan zaman dulu kan bela negara merebut kemerdekaan. Nah, kita yang sekarang bela negaranya salah satunya ikut upacara bendera tiap hari Senin wajib. Nah, ini harus ya diikuti, otomatis wajib. Nah, untuk kalian yang masih belum bisa mentaati, ya bagaimana lagi? Maka harus ada sanksi, ada hukuman, ya kan begitu. Harus ada hukuman, pastilah itu. Tapi itu bukan semata-mata untuk apa ya menghukum lah, tapi untuk membuat jera. Nah, membuat jera sehingga ke depan akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih baik, akan taat, ikut upacara, datang ke sekolah sebelum jam 7, 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum. Ini kameramen, aduh, coba nanti setelah ini harusnya ada perubahan, ya kan? Iya, kalau Armel sudah pasti. Ini kameramennya ini gimana? Nah, seperti itu ya. Saya kira itu. Nah, ada lagi? Ada. Terus ya kan semisal bolos pelajaran. Bolos, aduh. Itu. Gimana? Ada sanksinya? Aduh, tanggapan gimana ya? Bapak menurut anak-anak yang kayak gitulah? Bolos itu memang juga diatur. Jadi itu termasuk diatur di sana di dalam selama tata tertib selama mengikuti pelajaran di sekolah. Ini begini, kalau bolos ya itu kalian itu rugi. Kalian rugi sendiri karena kan otomatis tidak mengikuti pelajaran. Nah, nanti kalian tidak paham. Kalau tidak paham, padahal mungkin materi berikutnya ada kaitannya, maka materi berikutnya juga menjadi tidak paham. Satu itu. Terus yang kedua, membohongi. Yang jelas membohongi siapa? Orang tua. Membohongi orang tua. Kalian dari rumah pamitan Bapak, Ibu, Armel ke sekolah, ya kan? Oh iya nak, cium tangan. Nggak nyampe sekolah. Iya. Nah itu kan berarti bohong. Nah itu jadi rugi, kalian nggak dapat materi, tidak paham, terus kalian bohongi orang tua. Dosa apa dosa? Dosa banget. Dosa dong. Nah ini perlu dipahami. Ini perlu dipahami. Kalau sanksi, saya kira sih lah nggak menurut saya nggak menekankan itu. Saya di kesiswaan nggak menekankan itu. Yang saya tekankan kalian itu ada kesadaran lah bahwa satu hal bolos saja sebetulnya kerugiannya besar loh. Dari sisi kalian itu rugi, materi nggak dapet, nggak paham, yang lebih parah lagi bohong ini ke orang tua. Terus juga kalau sering kan tinggal kelas. Nah itu ya iya otomatis itu konsekuensinya nanti bisa tidak naik tinggal kelas, tertunda semuanya. Harusnya 3 tahun kalian sudah melanjutkan kuliah kali, nanti sudah bisa selesai, bisa kerja lagi, ini bisa tertunda. Jangan, saya sarankan, saya ingatkan untuk kalian semuanya, janganlah bolos sekolah. Nah iya lagi, belum lagi mungkin dengan teman-temannya kalian perginya nggak tahu kemana, ya bisa saja nanti hal-hal yang kurang baik lagi, ya enggak? Nah itu juga resiko juga banyak nih ruginya. Satu perbuatan yang melanggar tata tertib kerugiannya bisa 1, 2, 3 atau bahkan lebih dari itu. Itu saya kira.
Ya. Sekiranya makasih informasinya, Ya. terus ganggu waktu Bapak. Oke. Terus makasih banget ya. Oke. Mohon maaf, terus ntar tadi mungkin omongannya Harmel gak jelas. Oke. Apa? Oke. Makasih informasinya. Oke, iya. Oke, iya, saya juga terima kasih. Tapi yang jelas ya ini merupakan apa ya, untuk kita ingat bersama tentang tata tertib ini untuk kalian yang jelas. Ya, kalian saya harapkan menjadi anak yang pinter, anak yang punya etika, punya sopan santun, anak yang sukses. Makasih. Oke. Sekian podcast hari ini. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.